Setelah kejadian itu, membuat saya kini sadar bahwa mengharapkan kekayaan dengan melibatkan hal gaib adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan bahkan, hal itu bisa mencelakai kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Rizky. Tapi orang-orang di sekitar lebih sering memanggil saya dengan nama Ujang. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Subang. Dan saya akan membagikan sebuah pengalaman horor yang pernah saya alami, yang dimana saya melakukan sebuah ritual sesajen di tempat angker dengan tujuan untuk meminta nomor togel. Namun, bukanlah nomor togel yang saya dapatkan, melainkan saya malah mendapatkan teror dari makhluk-makhluk gaib. Dan bahkan, saya hampir celaka akibat teror itu. Awal kisah, waktu itu tahun 2008. Dan pada saat itu, saya berusia 17 tahun. Saya yang sekolah dasar saja tidak lulus, hanya berprofesi sebagai kuli bangunan, yang tak tentu penghasilannya. Namun, di samping itu, saya merupakan penggila judi togel, yang pada saat itu masih ramai di kalangan orang-orang sekitar desa. Walau pada saat itu judi togel sudah dilarang, namun mungkin karena letak desa saya yang bisa dibilang berada di desa terpencil, membuat saya dan teman-teman tidak takut akan larangan itu. Dan pada saat itu, untuk bermain togel tidak semudah sekarang yang bisa dilakukan melalui handphone. Waktu itu, untuk memasang judi togel, biasanya melalui warung yang biasa saya dan teman-teman saya nongkrong. Waktu itu, di saat pekerjaan bangunan lagi sepi, dan kondisi keuangan saya yang saat itu sangat memprihatinkan, saya masih terus mencoba mengadu nasib dengan memasang judi togel. Walau beberapa kali saya terus-terusan kalah, tapi saya masih terus berharap kemenangan dari judi itu. Saat itu, ketika saya hendak pergi ke warung untuk mencari tahu apakah nomor yang saya pasang menang atau tidak, di tengah-tengah perjalanan saya berpapasan dengan Yanto. Dan kemudian dia pun bertanya, "Jang, kamu mau kemana?" Saat itu saya pun langsung menjawab, "Biasa toh, mau ke warung, lihat hasil togel." "Wah, kebetulan, tuh di warung sekarang lagi rame. Si Asep lagi neraktir di sana. Dia tembus 4 angka togel." "Ah, kamu serius toh?" "Beneran. Kalau nggak percaya, kamu kesana sekarang. Ini juga saya lagi disuruh sama si Asep buat beli minuman. Ya, pokoknya malam ini kita mabok sampai pagi." Mendengar hal itu, lantas saya pun langsung bergegas pergi ke warung. Dan ketika saya tiba di sana, benar saja kondisi warung sangat ramai. Asep yang saat itu melihat kedatangan saya
Lantas dia pun langsung memanggil, "Jang, sini Jang, ngopi sini." Kemudian saya pun langsung menghampiri Asep. Dan dia pun berkata, "Pokoknya hari ini kamu mau apapun, ambil saja. Mau kopi berapa gelas, rokok berapa bungkus, ambil saja Jang. Tenang, saya yang akan bayar semuanya." Dengan perasaan senang, saya pun langsung memesan segelas kopi dan mengambil sebungkus rokok. Kemudian, saya pun langsung menghampiri Asep yang saat itu sedang duduk di kursi. Lantas saya pun bertanya tentang kabar dia yang tembus 4 angka togel. "Sep, katanya kamu tembus 4 angka." Dengan santai dan nada sedikit sombong, dia pun menjawab, "Iyalah, kalau nggak tembus, ngapain saya neraktir semua yang ada di sini?" Saya yang pada saat itu penasaran, mencoba bertanya dari mana dia mendapatkan angka togel yang akurat itu. "Hebat kamu, Sep. Bagi-bagi dong kalau punya angka bagus." "Oh iya, kamu dapat nomor itu dari mana? Kok bisa tepat, Sep?" Dengan nada sedikit berbisik, kemudian dia pun menjawab, "Nanti saya ceritain, tapi nggak sekarang, karena masih banyak orang. Lagian, dari tadi juga banyak yang nanya gitu, tapi nggak saya jawab sama sekali." Di tengah-tengah saya dan Asep sedang mengobrol, kemudian Yanto pun datang dengan membawa beberapa botol minuman keras. Udah, nanti aja dilanjutin ngobrolnya. Mending kita minum ini sampai mabuk, mumpung si Asep masih banyak duit. Di saat itu juga, kemudian Asep pun berkata sesuatu kepada Yanto. "Tok, mending minumnya di rumah kamu aja. Sekalian kita ngerumus buat togel nanti. Di sini pusing, terlalu banyak yang nanya angka kepada saya." Akhirnya, saya, Asep dan Yanto pun bergegas pergi ke rumah Yanto. Dan tak lupa, Yanto pun menyimpan beberapa botol minuman untuk orang-orang yang ada di warung. Dan kami hanya membawa 3 botol saja ke rumah Yanto. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Yanto dan langsung masuk ke kamarnya. Dan memang rumah Yanto terbilang cukup luas, dan kamar Yanto pun terpisah sendiri di sisi rumahnya. Jadi kami tidak perlu khawatir kalau ada orang tua Yanto pun. Saya yang pada saat itu masih penasaran dan belum mendapatkan jawaban tentang pertanyaan saya tadi kepada Asep, dari mana dia bisa mendapatkan nomor togel yang akurat. Lagi-lagi saya pun kembali bertanya kepada dia, "Sep, gimana? Kasih tahu tuh, kamu dapat nomor itu dari mana?" Dan pada saat itu, Yanto pun ingin mengetahui tentang hal itu. "Iya Sep, bagi-bagi dong. Kan kalau kita bisa terus-terusan dapat nomor akurat, kita bisa jadi orang terkaya di kampung ini." Dan akhirnya, di saat itu pun Asep mau memberitahu, "Itu mah gampang, cuman asal kalian berani aja tanggung resikonya. Lagian, resikonya gak berat kok. Hanya butuh keberanian dan gak takut sama setan." Saat itu saya semakin penasaran dengan jawaban Asep, yang dimana ada kaitannya sama setan. "Lah, kok ada kaitannya dengan setan sih Sep? Emang ngapain?" "Jadi, kalian hanya perlu mendatangi tempat angker dan membawa sesajen. Nanti
sesajen itu kalian simpan saja. Kemudian, sebutkan dalam hati kalian kalau kalian meminta nomor togel yang akurat. Dan nanti, kalian akan diberikan nomor itu lewat mimpi. Ya, itu masih pengalaman yang saya lakukan. Namun, mesti kalian ingat, ketika kalian melakukan permintaan itu, pasti akan banyak gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Mendengar hal itu, saya yang memang penakut akan makhluk gaib agak ragu untuk melakukan itu. Bahkan, Yanto yang saya tahu sangat takut terhadap makhluk gaib, dia lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu. Singkat cerita, akhirnya saya dan Asep pun pulang dari rumah Yanto. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Asep mencoba terus mengajak saya untuk melakukan ritual di tempat angker. Sambil meledek, dia pun berkata, "Kalau penakut mah, mending kamu gak usah melakukan ritual itu, Jang. Ya, berharap saja kamu hoki dengan rumusanmu." Di saat itu sebenarnya saya agak sedikit kesal dengan sikap Asep yang dari tadi di rumah Yanto terus-terusan meledek saya. Hanya saja saya sengaja menahan emosi karena saya tahu kalau apa yang dilakukan oleh Asep mungkin efek dari minuman keras. Akhirnya saat itu saya pun tiba di rumah. Waktu itu hari sudah menjelang sore. Namun, di saat saya tiba di rumah, kemudian ibu saya memberitahu kalau tadi ada si Rokib datang ke rumah. "Ki, tadi ada si Rokib nyariin kamu. Tapi, ibu udah bilang kalau kamu lagi gak ada di rumah. Dan pas ibu tanya ada perlu apa, dia malah gak bilang apa-apa." Di saat itu pun saya langsung berpikir kalau kedatangan Rokib pasti mau menagih hutang. Karena memang saya sempat meminjam uang kepada Rokib dan berencana membayar pada hari itu. Pada saat itu, sebelum saya tidur, saya terus memikirkan tentang saran yang diberikan oleh Asep. Namun, saya masih terus mempertimbangkan, karena memang saya sangat penakut akan setan. Tapi, di sisi lain, saya juga memikirkan tentang hutang yang memang sudah banyak ke orang-orang. Hingga akhirnya, saya pun memutuskan untuk melakukan saran yang diberikan oleh Asep, dengan coba memberanikan diri untuk melakukan ritual sesajen. Keesokan harinya pun saya langsung menemui Asep dan bertanya tentang sesajen apa yang mesti saya siapkan. Dan Asep pun memberitahu hal-hal apa saja yang perlu disediakan. Namun, di saat itu juga Asep pun menjelaskan jika ritual sesajen itu belum tentu langsung berhasil, karena dia juga bisa sampai mendapatkan nomor togel yang akurat harus beberapa kali melakukan ritual sesajen itu. Singkat cerita, akhirnya saya pun mempersiapkan hal-hal yang akan saya jadikan sesajen, dan saya pun sudah menentukan tempat yang nanti malam akan saya jadikan tempat ritual untuk meminta nomor. Lokasi tempat itu berada di pinggiran desa yang agak sangat jauh dari pemukiman. Dan tempat itu merupakan tempat pemakaman umum. Di sana terdapat sebuah pohon beringin yang lumayan cukup besar. Kata orang-orang, di sana merupakan
salah satu tempat angker di desa, yang katanya sudah beberapa orang pernah diganggu oleh makhluk-makhluk gaib di pohon itu. Singkat cerita, akhirnya malam hari pun tiba. Dan di saat itu, saya pun berangkat ke tempat di mana saya akan melakukan ritual. Dan pada saat itu, waktu menunjukkan jam 9 malam. Dan setelah tiba di sana, saya pun kemudian melakukan apa yang disarankan oleh Asep tentang kalimat-kalimat yang mesti saya katakan saat ritual. Namun, di saat saya baru mengucapkan beberapa kalimat, tiba-tiba saya seperti mendengar suara wanita yang sedang tertawa. Ketika saat itu saya pun langsung panik dan mencoba melihat ke arah sekeliling. Namun, pada saat itu saya hanya melihat sosok kain berwarna merah dari arah kanan saya. Karena penasaran, saya pun mencoba mendekati kain merah itu. Dan ketika jarak saya sudah agak dekat, baru saya bisa melihat dengan jelas. Ternyata, kain merah itu bukan hanya sekedar kain, melainkan sosok wanita dengan rambut yang sangat lebat. Saat itu saya tidak bisa melihat wajahnya, karena tertutupi oleh rambutnya yang lebat. Dan di saat itu juga, sosok itu kemudian kembali tertawa dengan suara yang sama seperti yang saya dengar sebelumnya. Sontak saat itu saya langsung berlari ketakutan, tanpa memperdulikan ritual yang sedang saya laksanakan. Saat itu, yang ada di pikiran saya hanyalah rasa takut. Dengan sekuat tenaga, saya pun langsung bergegas berlari untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di rumah. Dan saat itu, waktu menunjukkan jam 11 malam. Waktu itu, saya lihat ibu dan ayah saya sedang tertidur di kamarnya. Saya yang saat itu sangat kelelahan karena berlari, langsung pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Namun, di tengah-tengah saya sedang minum, tiba-tiba saya mendengar suara seperti seseorang sedang mencuci piring di kamar mandi. Lantas saya pun langsung terheran-heran, karena sebelumnya saya melihat ibu dan ayah saya sedang tertidur di kamar mereka. Kalaupun salah satu dari mereka terbangun dan ke kamar mandi, harusnya saya melihatnya lewat. Karena untuk ke kamar mandi rumah saya harus melewati dapur. Saat itu, karena penasaran, kemudian saya pun mencoba mendekati pintu kamar mandi dan langsung memanggil-manggil dari balik pintu kamar mandi. Bu, ibu lagi di dalam ya? Waktu itu, saya tidak mendengar jawaban apapun. Justru yang saya dengar malah suara cipratan air yang semakin deras. Kemudian, saya pun tidak menganggap kalau itu adalah hal aneh dan langsung bergegas ke kamar untuk tidur. Namun, di saat saya hendak ke kamar, saya pun mencoba melihat kembali ke kamar kedua orang tua saya. Dan di saat itu juga, seketika saya pun langsung kaget di saat saya melihat kedua orang tua saya yang sedang tertidur lelap. Dengan perasaan bertanya-tanya tentang siapa yang tadi di kamar mandi, saya pun kembali bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengecek. Namun, di saat saya baru mau sampai ke pintu kamar mandi, tiba-tiba saya mendengar suara erangan dari atas genteng.
Seketika saat itu saya benar-benar ketakutan dan langsung berlari menuju kamar untuk tidur. Namun, di tengah-tengah saya sedang mencoba memejamkan mata agar tertidur. Tiba-tiba saya mendengar suara seperti ada seseorang melangkah di atas genteng kamar saya. Dan di saat itu juga, kemudian terdengar suara gaduh dari burung tetangga saya. Seperti ada sesuatu. Di saat itu, saya semakin ketakutan dan langsung menutup kepala saya menggunakan bantal. Hingga akhirnya, tanpa saya sadari, saya langsung tertidur. Singkat cerita, waktu siang pun tiba. Dan pada saat itu, saya berniat untuk pergi menemui Asep untuk menanyakan hal-hal yang saya alami tadi malam. Karena saya berpikir kalau kejadian-kejadian yang saya alami malam itu ada kaitannya dengan ritual yang saya lakukan sebelumnya. Namun, di saat saya hendak pergi ke rumah Asep, saya kebetulan melihat Pak Kosim, tetangga saya yang burungnya semalam mendadak berkicauan tidak karuan. Dan di saat itu, saya pun iseng untuk bertanya kepada Pak Kosim. "Pak, itu semalam burungnya kenapa ya?" Di saat itu juga Pak Kosim langsung melihat ke arah saya. Dan dia pun menjawab, si Ujang, gak tahu saya juga. Semalam, burung ini mendadak ribut berisik mendadak. Tapi, kata orang-orang sih, kalau burung berisik di malam hari, katanya ada makhluk gaib sedang datang. Mendengar hal itu, saya pun agak sedikit panik. Karena memang, tadi malam saya mengalami gangguan-gangguan aneh. Akhirnya, setelah selesai berbincang dengan Pak Kosim, saya langsung melanjutkan untuk pergi menemui Asep. Namun, di saat saya tiba di rumah Asep, ternyata Asep sedang tidak ada di rumahnya. Seketika, saya pun langsung pergi ke warung, di mana biasa kami nongkrong. Dan benar saja, saat itu saya lihat Asep sedang mengobrol dengan Yanto di warung. Dengan nada sedikit berbisik, kemudian saya pun berkata kepada Asep, Sep, gawat Sep." Dengan ekspresi terheran-heran, kemudian Asep pun bertanya, "Gawat kenapa, Jang? Kamu datang-datang, udah ngagetin." Saat itu saya pun langsung menjelaskan tentang ritual yang saya lakukan dan gangguan-gangguan yang saya alami semalam. Namun, setelah mendengar semua cerita saya saat itu, ekspresi wajah Asep saat itu seketika berubah menjadi panik. Lantas, saat itu Asep berkata, "Celaka kamu, Jang. Kayaknya kamu gagal jalani ritualnya. Kan saya sudah bilang, kalau memang penakut dan gak kuat dengan cobaannya, mending jangan dilakukan. Karena kalau kamu gagal, resikonya kamu bakalan didatangi terus oleh setan-setan itu." Mendengar hal itu, saat itu saya pun langsung panik. Namun, di saat itu juga, Asep dan Yanto pun mencoba menenangkan saya. "Ya udah, Jang. Sekarang kamu jangan mikirin dulu hal itu. Lagian, mereka juga gak akan terus-terusan mengganggu kamu kok. Udah, mending sekarang kita mabuk lagi, mumpung uang saya masih banyak." Akhirnya, saat itu saya, Yanto dan Asep pun kembali mabuk-mabukan di rumah Yanto.
hingga akhirnya kami tak sadarkan diri akibat terlalu mabuk. Singkat cerita, karena saat itu kami mabuk berlebihan dan membuat kami tak sadarkan diri, saat itu saya tersadar ketika waktu menunjukkan jam 8 malam. Dan karena saya takut kedua orang tua saya khawatir, akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang sendirian. Karena ketika saya mengajak Asep untuk pulang, dia malah menolak dan berniat untuk menginap di rumahnya Yanto. Akhirnya, saat itu saya pun bergegas pulang ke rumah. Waktu itu, saya perkirakan hampir jam 9 malam. Dan kondisi di desa saat itu sangatlah sepi. Di tengah-tengah saya sedang berjalan menuju rumah, kemudian saya melewati sebuah rumah milik salah satu warga. Dan di rumah itu terdapat pohon rambutan yang lumayan cukup besar. Dan di saat itu, tiba-tiba saya mendengar suara bayi yang sedang menangis. Saat itu saya langsung merasa heran, karena setahu saya di lingkungan itu tidak ada yang memiliki seorang bayi. Karena penasaran, saya pun berhenti sejenak dan memperhatikan ke arah sekeliling. Namun, di saat itu saya sadar kalau suara tangisan bayi itu berada di atas. Dan ketika saya melihat ke arah sekeliling atas, di saat itu juga saya langsung panik dan ketakutan ketika saya melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di batang pohon rambutan dan sedang menggendong bayi pocong. Pada saat itu, saya melihat dengan jelas sosok kuntilanak itu. Karena memang kuntilanak itu duduk di batang pohon yang tidak terlalu tinggi. Setelah melihat hal itu, sontak membuat saya takut dan berlari dengan penuh kepanikan. Hingga akhirnya, saya pun tiba di rumah. Saat itu, kondisi rumah saya lihat sangat sepi. Dan saya pun beranggapan kalau mungkin kedua orang tua saya sudah tidur. Namun, di saat saya masuk ke dalam rumah, saya melihat ibu sedang duduk sambil melihat ke arah TV. Namun, yang bikin saya heran saat itu, acara yang ditonton oleh ibu tidak ada siarannya sama sekali. Saat itu posisi ibu menghadap ke TV, dan saya berada di belakangnya. Otomatis, yang saya lihat saat itu, bagian punggung ibu. Kemudian, saya pun mencoba memanggil-manggil ibu sambil menghampirinya. Bu, ibu belum tidur? Waktu itu saya sama sekali tidak mendengar jawaban apapun. Namun, di saat posisi saya sudah mendekat, tiba-tiba kepala ibu mendadak jatuh dari lehernya dan jatuh langsung ke lantai. Seketika, saya pun langsung terdiam melihat hal itu. Namun, yang membuat saya ngeri dan ketakutan saat itu, ketika wajah dari kepala itu menghadap ke arah saya dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur cukup panjang. Kemudian sosok itu lalu tertawa. Saya yang saat itu ketakutan langsung berteriak, "Setan! Setan!" Karena teriakan saya itu, akhirnya kedua orang tua saya pun bangun dan keluar dari kamar. Lantas mereka pun mendatangi saya dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu, Jam? Malam-malam gini teriak-teriak?" Saat itu saya pun mengatakan kepada kedua orang tua saya
tentang apa yang saya lihat sebelumnya. Tadi Pak, di sana di kursi, saya lihat ada setan, kepalanya buntung. Mendengar jawaban itu, kemudian bapak saya langsung menghampiri saya dan langsung mengendus bau nafas saya. Dengan nada emosi, kemudian dia pun berkata, "Pantas saja kamu ngawur. Kamu pasti habis mabuk-mabukan lagi kan? Kamu mau jadi apa sih? Kerjaannya cuma mabuk-mabukan." Setelah itu, kemudian ayah saya pun langsung mendorong dan menendang saya dari belakang sambil menyuruh saya untuk ke kamar. "Sana, masuk kamar. Anaknya berguna. Seharian pergi dari rumah, jam segini baru pulang. Dan sekarang pulang-pulang mulut bau minuman. Mau jadi apa kamu?" Singkat cerita, akhirnya saya pun langsung masuk ke kamar untuk tidur. Namun, saat itu saya tidak langsung tidur, melainkan hanya duduk termenung di atas kasur sambil memikirkan tentang kejadian yang baru saya alami sebelumnya. Namun, saat itu saya pun beranggapan mungkin kejadian yang saya alami itu hanya halusinasi dan efek dari minuman keras yang saya minum sebelumnya. Singkat cerita, tak terasa saat itu akhirnya saya pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Waktu itu, di saat saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba saya kembali mendengar suara burung Pak Kosim berkicauan ribut, seperti malam sebelumnya. Saya yang sadar kalau itu tandanya ada makhluk gaib yang sedang datang. Kemudian langsung membuka mata untuk bangun. Dan pada saat itu, posisi tidur saya terlentang. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan sosok wajah menyeramkan yang tepat berada di depan wajah saya. Sosok wajah itu menyerupai sosok wanita. Namun, wajahnya sangat hitam, seperti bekas terbakar. Dan matanya pun melotot, melihat ke arah saya. Waktu itu saya ingin sekali berteriak untuk meminta tolong. Tapi, entah kenapa, suara dari mulut saya sangat sulit sekali untuk keluar. Seperti ada yang menahan suara saya di tenggorokan. Dan pada saat itu, dada saya sangat terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menindih. Saya pun berusaha untuk mencoba bangun. Namun, seluruh badan saya mendadak tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan hal itu pun akhirnya berakhir ketika adzan subuh terdengar. Singkat cerita, saat itu ketika saya bangun tidur, saya merasakan nyeri di bagian dada, perut, dan punggung. Kemudian, saya pun mencoba mengecek rasa nyeri yang saya rasakan. Dan ketika saya membuka baju, saya mendapati seluruh tubuh saya luka-luka, seperti bekas cakaran. Dan saat itu saya yakin, luka yang saya dapatkan di seluruh tubuh adalah bekas makhluk yang semalam meneror saya. Saya yang pada saat itu panik, kemudian pergi untuk menemui Asep dan Yanto. Dan pada saat itu, saya tidak berani sedikit pun untuk bercerita kepada kedua orang tua saya tentang hal aneh yang saya alami. Apalagi kalau sampai mereka tahu tentang ritual yang saya lakukan sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di rumahnya Yanto. Dan benar saja, ketika saya tiba, mereka masih tertidur pulas akibat minuman keras yang kami minum tadi malam. Kemudian,
saya pun langsung membangunkan mereka. "Sep, bangun Sep. Tolongin saya, Sep." Saat itu Asep pun langsung bangun. Lantas dia pun bertanya, "Ada apa sih, Jang?" Saat itu saya pun langsung membuka baju. "Nih, lihat Sep." Melihat hal itu, Asep pun langsung kaget dan langsung membangunkan Yanto yang saat itu masih tertidur. "Tok, bangun Tok. Lihat nih, si Ujang kenapa?" Saat itu Yanto pun langsung terbangun dan langsung melihat ke arah saya. Lantas, dia pun langsung bertanya, "Kenapa kamu, Jang? Kenapa badan kamu penuh luka?" Waktu itu, saya pun langsung menceritakan tentang teror yang saya alami tadi malam kepada Asep dan Yanto. Namun, Asep ternyata masih belum yakin tentang teror yang saya alami itu, dan menganggap mungkin hal yang saya alami tadi malam adalah halusinasi akibat minuman. Karena kesal, akhirnya saya pun mengajak mereka untuk menginap di rumah saya nanti malam. Dan akhirnya mereka pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Saat itu, setelah maghrib, saya, Asep dan Yanto nongkrong di warung tempat biasa kami nongkrong sambil menunggu hasil nomor togel keluar. Waktu itu, kami tidak minum minuman keras, agar nanti apabila memang terjadi teror makhluk gaib kepada saya, kami bertiga yakin kalau hal itu bukanlah halusinasi saja. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Waktu itu menunjukkan jam 9 malam. Namun, di tengah-tengah perjalanan kami pulang, kami sempat mengalami hal yang cukup aneh. Waktu itu, untuk ke rumah saya, kami bertiga harus berjalan melewati sebuah pos ronda desa. Dan di saat itu, dari kejauhan saya pun melihat kalau di pos ronda terdapat beberapa orang bapak-bapak yang sedang bertugas untuk ronda. Kemudian, di saat kami bertiga posisinya sudah agak dekat dengan pos, tiba-tiba salah satu dari bapak-bapak itu melihat ke arah kami bertiga. Sambil menunjuk dan seperti ketakutan, si bapak itu pun mendadak berteriak, "Pocong, pocong!" Seketika semua orang yang ada di pos itu pun langsung melihat ke arah kami. Kemudian, mereka pun langsung berlarian sambil berteriak, "Pocong, pocong, pocong, pocong!" Di saat itu kami bertiga pun ketakutan dan mencoba melihat ke arah sekeliling. Namun, pada saat itu kami tidak melihat sosok pocong atau makhluk lainnya. Dan di sana hanya ada kami bertiga saja. Namun, karena panik, akhirnya kami pun ikut berlari dan menjauh dari tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami bertiga pun hampir tiba di rumah saya. Namun, ketika saya dan teman-teman melewati rumah Pak Kosim, tiba-tiba burung Pak Kosim mendadak ribut seperti ada sesuatu. Saya yang mengetahui kalau itu adalah sebuah tanda adanya makhluk gaib di sekitar sana. Kemudian saya pun memberitahu Asep dan Yanto. "Nah, kalian dengar suara ribut burung itu? Itu tandanya ada makhluk gaib datang." Yanto yang memang orangnya sangat penakut langsung menanggapi perkataan saya. "Ah, kamu jangan nakut-nakutin lah." Kemudian Asep pun ikut menanggapi perkataan saya tadi. "Ah, kamu malah percaya sama hal seperti itu. Pantas saja kamu terus-terusan diganggu makhluk gaib."
Singkat cerita, akhirnya kami bertiga pun saat itu memutuskan untuk tidur. Dan waktu itu kami tidur kira-kira jam 1 malam. Karena sebelumnya kami bertiga main catur bersama. Dan pada saat itu posisi tidur kami, saya dan Asep tidur di atas kasur dan Yanto tidur di lantai menggunakan tikar. Waktu itu, di saat saya sedang terlelap tidur, kemudian saya pun terbangunkan oleh suara teriakan Yanto. "Pocong, pocong, pocong, pocong." Mendengar hal itu, seketika saya pun langsung terbangun. Namun, saat itu saya sangat heran dengan sikap Yanto. Ketika dia berteriak ada pocong, tangannya menunjuk ke arah saya. Dan pada saat itu, Yanto hanya membangunkan Asep. Asep yang pada saat itu terbangun langsung melihat ke arah saya. Dan seketika, dia pun langsung lari ketakutan sambil berteriak setelah melihat ke arah saya. Dan karena teriakan mereka, akhirnya kedua orang tua saya pun terbangun dan langsung menghampiri. Namun, di saat mereka datang dan melihat ke arah saya, seketika ayah saya langsung kaget. "Astagfirullah, Ujang. Kenapa kamu bisa jadi seperti itu?" Saat itu saya pun langsung merasa heran dengan sikap mereka. Lantas saya pun bertanya, "Kenapa, Pak? Ada apa memangnya dengan saya?" Kemudian, di saat itu juga Asep pun menjawab, "Jam, kenapa kamu bisa jadi pocong?" Lantas, saya pun langsung merasa heran dengan perkataan Asep. "Pocong apa, Sep? Di mana pocongnya?" Dan ternyata, sepenglihatan mereka saat itu, saya sudah berubah menjadi sosok pocong, dan seluruh tubuh saya sudah terbungkus kain kafan. Namun anehnya, sepenglihatan saya saat itu, saya tidak apa-apa, dan bahkan saya pun sempat melihat seluruh badan saya, dan semuanya normal. Di tengah-tengah kepanikan, ayah saya pun langsung bertanya, "Ini sebenarnya ada apa? Kenapa Ujang bisa berubah seperti itu?" Dan di saat itu juga, akhirnya saya pun menceritakan kepada orang tua saya tentang ritual yang saya lakukan. Setelah mendengar hal itu, ayah saya pun langsung menyuruh saya untuk tetap berada di dalam kamar. Dan beliau bersama Asep berencana untuk memanggil ustadz yang ada di kampung saya. Dan pada saat itu, waktu menunjukkan jam 3 pagi. Singkat cerita, akhirnya ayah saya pun datang bersama Pak Ustadz. Dan ketika Ustadz itu masuk ke dalam kamar untuk melihat saya, Pak Ustadz pun langsung kaget. "Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini?" Lantas, ayah saya pun langsung menceritakan alasan kenapa kondisi saya bisa seperti itu. Dan setelah itu, Pak Ustadz pun langsung membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan di saat itu juga, saya langsung mendengar suara seperti orang yang sedang kesakitan. Dan kemudian, suara itu tiba-tiba menghilang. Dan setelah itu, Pak Ustadz pun langsung meminta untuk dibawakan segelas air putih. Kemudian, saat itu Pak Ustadz seperti membacakan sesuatu ke air putih itu dan menyuruh saya untuk meminumnya. Namun, ketika saya meminum air itu, saya tiba-tiba merasakan panas di bagian dada. Padahal, saat itu air yang saya minum tidak panas sama sekali.
Dan setelah itu, seketika saya pun langsung pingsan, tak sadarkan diri. Singkat cerita, saat itu ketika saya sadar, saya melihat ke arah sekeliling dan kondisinya sudah terang. Dan waktu itu, kondisi memang sudah siang. Namun, anehnya ketika saya sadar, tiba-tiba ibu saya berteriak, Pak, sini pak, si Ujang udah sadar. tak lama setelah itu saya lihat bapak langsung menghampiri saya. Alhamdulillah, kamu bangun juga. Ayah dan ibu sudah khawatir, Jang. Waktu itu saya pun heran dengan sikap mereka. Padahal saya pikir saya hanya tak sadarkan diri dari tadi subuh. Namun ternyata saat itu saya langsung kaget setelah mendengar perkataan ayah saya yang ternyata kalau saya tak sadarkan diri selama 4 hari. Saat itu saya langsung kaget karena saya tidak merasakan apapun. Dan kemudian ayah saya pun langsung menceritakan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Dan ternyata saya hampir menjadi tumbal akibat ritual gagal yang saya lakukan. Akhirnya, setelah kejadian itu, kedua orang tua saya pun tahu kalau saya sering melakukan judi togel. Dan setelah kejadian itu, saya pun memutuskan untuk berhenti bermain judi togel dan lebih fokus untuk bekerja. Hingga akhirnya, saya pun mendapatkan pekerjaan menjadi seorang office boy di salah satu perusahaan di Jakarta. Hingga sampai saat ini, saya pun kini tinggal dan mempunyai keluarga di Jakarta. Dan cerita pun selesai.